langsung saja. Kata sambutan dari perwakilan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Perkebunan, yaitu Bapak Romi Aulia MKOM. Kepada Bapak Romi Aulia, waktu dan tempat disilahkan. Kita bisa didengar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ruangan virtual ini pagi-pagi tadi mungkin kalau bisa tunggu Pak Dinkin ya, cuacanya sekarang lagi mendung Pak Dinkin. Jadi antara mau hujan apa tidak, mungkin Oh ya Pak. dingin ya kan kita ya. Kalau di Pariaman gimana Pak? Pagi ini Pak? Oh, kebetulan hari ini saya udah izin ke pimpinan, jadi di Bukit Tinggi sekarang. Oh, ya, enggak. Itu ya. Selaku narasumber kita pada pagi hari ini di kegiatan kuliah praktisi mata kuliah sistem informasi perkebunan, Pak. Ya, jadi saya sangat berterima kasih ini kepada Pak Jinpin karena sudah mau meluangkan waktunya Pak di tengah kesibukan Bapak di kantor ATR BPN Kabupaten Padang Pariaman ya. Kita sama-sama tahu Pak gimana sibuknya sekarang ya Pak ya. ATR BPN terutama pengurusan tol mungkin Pak yang sangat pembebasan sampel. Yang sering saya lihat di Instagramnya Bapak, salah satunya itu masalah tol. Jadi saya sangat berterima kasih Pak. Terus yang saya hormati juga Pak Nofirman, Nofirman sebagai penanggung jawab mata kuliah SIP di program studi pengelolaan perkebunan. Lalu ada Bu Diah, ya. Bu Diah Permatasari itu juga sebagai tim pengajar pada mata kuliah SIP di pengelolaan perkebunan. Jadi sedikit Pak sebagai perkenalan di mata kuliah SIP di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh itu dosennya ada 3 orang Pak. Nah, penjatnya itu Bapak Nofirman. Terus yang kedua ada berbagi tugas untuk mengajar atau mengampu mata kuliah sistem informasi perkebunan. Ya, jadi sedikit mungkin ya teman-teman yang lain perkenalan saya dengan Pak Tintin ya. Mungkin kalau boleh flashback sedikit Pak ya. Dari mana sih saya tahunya atau kenalnya sama Pak Tintin? Ya, jadi itu kalau tidak salah ingat saya berawal dulu itu di bulan Juli 2024 ya. Bulan Juli 2024 itu kalau tidak salah pertama Bapak yang postingan yang saya lihat postingan Bapak utama itu membahas mengenai Stadion Utama Sumbar itu Pak. Ya mungkin Bapak pernah kalau masih ingat Pak itu ada postingan Bapak mengenai Stadion Utama Sumbar yang sampai sekarang belum siap-siap ya Pak ya. Sudah hampir jadi candi ya Pak ya. Jadi hampir jadi candi. Jadi waktu itu saya belum follow Instagramnya Bapak. Jadi waktu itu kalau nggak salah Bapak ngeceknya Instagram buat Bangga Ranah Minang gitu ya. Salah satunya. Nah, jadi waktu itu kebetulan ini kan saya fansnya Semen Padang, Pak. Jadi Semen Padang itu kan afiliasinya Instagramnya itu salah satunya kan ya Instagram yang Bapak ajak kolaborasi tadi. Jadi kan mereka share, lalu saya buka Instagram lewat di beranda saya, pas ini menarik nih. Saya lihat profilnya ternyata eh, yang pemilik Instagramnya itu ternyata lokasinya di Sumbar. Lalu saya follow. Jadi dari situ Pak awalnya saya kenal Pak Tintin. Jadi mungkin informasi juga buat teman-teman. Kalau untuk bertemu langsung dengan Pak Tintin mungkin belum pernah Pak ya, belum sempat kita ketemu langsung. Tapi itu saya sering mengikuti konten-konten beliau itu terutama di Instagram. Jadi setiap buka Instagram kalau Pak Tintin bikin postingan itu pasti lewat di saya karena saya udah follow. Jadi bagi teman-teman nanti kalau ingin lihat konten-konten yang berbasis IIS ya, bisa salah satunya follow sosial medianya dari Pak Tintin. Mungkin itu sekilas flashback waktu saya mengenal pertama kali dengan Pak Tintin. Jadi harapan saya nanti setelah kita mengikuti kuliah dari praktisi ini ya, wawasan teman-teman semua di sini yang berkuliah dan online ini ya terbuka
Jadi perkebunan itu ya kita nggak cuma fokus di lahannya saja, tapi ya fokus juga di teknologi terutama untuk pemetaannya. Harapannya mungkin seperti itu. Ya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan sama Pak Pimpin, akan dikupas lebih dalam. Ya. Kalau saya ini hanya pengantar pembukaannya. Nah, mungkin sekian saja Pak, mengingat waktu ya saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan. Iya kan lama. Udah, makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Romi Aulia Mkom yang telah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Baiklah, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan kuliah praktisi dengan tema data spasial dalam pengambilan keputusan dan tantangan dunia kerja. Baik teman-teman semuanya, pada kuliah praktisi hari ini akan disampaikan materinya oleh narasumber kita yaitu Bapak Timtim Dewi Purnasepta AMD, yang dimana narasumber kita pada pagi hari ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Bapak Timtim sebagai pemetaan pertahanan Kabupaten Padang Pariaman. Adapun pengalaman dari narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Timtim sebagai pegawai negeri sipil pengolahan data dan pengukuran pemetaan pada bulan Mei 2025 sampai sekarang itu di Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman. Dan Bapak Timtim juga sebagai pegawai negeri sipil pada bidang pengolahan data pengukuran dan pemetaan pada bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Mei 2020. Pak Timtim pernah menjadi narasumber kuliah tamu pada bulan Mei 2025 di Institut Teknologi Padang. Bapak Timtim juga sudah sering mengisi perkuliahan praktis seperti menjadi narasumber praktisi GIS, yaitu pada bulan Mei 2025 itu menjadi narasumber praktisi GIS di Infosumber dan Padang Expert. Kemudian pada bulan April 2025 itu menjadi narasumber praktisi GIS pada RRI Padang dan Radar Sumber dan RRI Bukit Tinggi. Kemudian, Bapak Timtim juga sebagai asisten praktikum mata kuliah penginderaan jauh non-fotografi di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, Bapak Timtim juga menjadi petugas peta pajak PBB P2 pada tahun 2015 sampai 2020 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Baik, untuk latar belakang pendidikan narasumber kita pagi hari ini, teman-teman. Bapak Timtim lulusan tahun 2012 dan Jawa dan tahun di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kemudian lulusan tahun 2023 S1 Perencanaan Wilayah dan Kota ongoing di Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita tidak berlama-lama, langsung saja ke penyampaian materinya. Kita berikan waktu kepada narasumber kita. Saya harapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan, fokus, dan juga teman-teman harus on cam kamera sampai nanti acara kita selesai. Nanti teman-teman bisa bertanya apabila teman-teman ingin bertanya kepada materi kita, nanti saya kasih diskusi untuk kita semua. Baik, kepada Bapak Timtim Dewi Purnasepta AMD, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Jelas, Pak.
Jelas ya. Eh, Eh, Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan kampus Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh. Dalam hal ini Pak Romi Budiah dan Pak Novirman ya. Kemudian yang saya hormati panitia yang sudah mempersiapkan acara ini maksimal mungkin sehingga bisa terlaksana pada kesempatan hari ini. Kemudian tak lupa yang saya banggakan adik-adik mahasiswa di buka kampus lagi. Zoom. Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh yang pada Enggak lagi. pagi hari ini Zoom. menyempatkan Izin Pak, eh, pada kegiatan kuliah eh, praktis nama pada kampusnya mungkin hari kebalik ini. Pak. Saya izin share bahan paparannya. Hah? Aman ini lagi. Ya, apakah udah nampil teman-teman bahan paparannya? Eh, Ya, Pak. Bisa Pak. Sudah ya. Ya, pada kesempatan hari ini mungkin saya juga flashback sebentar mungkin terkait komunikasi dengan Pak Romi. Saya mah nggak tahu kalau ternyata sudah dari Juli 2024 ya Apa? Pak Romi melihat terkait aktivitas saya di media sosial gitu. Kemarin kalau dari saya pribadi kenal Pak Romi ketika beliau gitu ya mengkomen ketika saya memberikan narasumber di ITP Padang itu. Kemudian saya balas komennya. Dari situ saya mulai juga mengikuti Pak Romi. Ternyata beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat. Kemudian beliau beberapa hari yang lalu meminta saya untuk mengisi kuliah praktisi dengan tema data spasial. Kemudian eh, karena hal ini berkaitan dengan aktivitas atau tupoksi saya di pekerjaan, oleh karena itu saya juga izin ke pimpinan, kemudian juga diizinkan karena juga berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi eh, pendidikan di Sumatera Barat, makanya izinkan pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya teman-teman, tema pada pagi hari ini mungkin kalau dari saya pribadi mungkin eh, cukup familiar tentang data spasial karena ini merupakan hmm, data dari kami pastinya dengan data spasial yang eh, baru mengenal mungkin di sini nanti kita sama-sama sharing saja ya, teman-teman kita sama-sama belajar mengenal lebih dalam terkait data spasial gitu. Data spasial nanti kaitannya dengan pengambilan keputusan dan tantangan di dunia kerja seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi sesudah dari saya, nama saya Tintin Dewi Purnasekta. Mungkin sebagian dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen, kenapa namanya tim-tim gitu ya? Apakah ada hubungannya dengan timur seperti itu? Saat masih menjadi wilayah NKRI, kemudian ketika lepas dari NKRI kembali lagi ke Indonesia dan akhirnya bisa mengabdi di Sumatera Barat seperti itu. Kemudian kalau eh mungkin selain dari Pak Romi mungkin baru kenal hari ini, tapi mungkin eh ada dari teman-teman yang beberapa bulan atau waktu yang lalu melihat konten-konten di JS ya, yang berbasis JS di Sumatera Barat, misalnya ketika terjadi gempa atau konten terkait tata ruang atau seperti itu, mungkin saya mulai aktifnya mungkin pertengahan 2024 ya, karena apa ya, mungkin berawal dari rasa eh, keprihatinan saya, kalau teman-teman masih ingat 2024 bulan Mei terjadi eh, bencana Galudu ya dulu tuh Gunung Merapi, kemudian sampai terputus beberapa bulan jalan Padang Bukit Tinggi dan apa bagi saya pribadi yang dalam hal ini memang sudah berkecimpung di dunia CS sebenarnya itu tuh bisa dicegah atau diminimalisir
efek seperti itu. Setelah itu saya mulai aktif menyuarakan terkait pentingnya JS untuk mitigasi bencana, dan alhamdulillah khususnya di ranah Minang sendiri dari media-media baik lokal maupun media pemerintah cukup intens mensupport, maka beberapa kali diundang atau berkolaborasi di event tersebut. Tapi bagi teman yang belum kenal, mungkin di sini bisa dibantu oleh AI. Mungkin teman-teman kalau searching di Google, saya seperti tadi orang praktikan cipung di CS 2012 mulai di bangku kuliah sampai sekarang, mungkin berarti 13 tahunan ya. Kemudian mengangkat isu-isu terkait kebencanaan, Great Parent, Gunung Merapi, dan untuk dinasnya di Kementerian ATR BPN yang dalam hal ini pernah juga di Kanwil, kemudian terakhir bulan Mei kemarin di Kantah Kabupaten Padang Pariaman. Di sini beberapa dokumentasi narasumber saya, kalau teman-teman mau baca-baca, belajar lebih jauh terkait JS, ada di link berikut, mungkin nanti bisa di-share bahan paparan saya. Kemudian selain aktif di bidang praktisi GIS, di sini kan saya mungkin seperti yang disampaikan Pak Romi tadi, mungkin kesibukan saya lebih kepada pembebasan tol ya. Mungkin teman-teman yang sudah melewati tol, di sini saya terlibat di dalamnya, yaitu di bagian sekretariat. Jadi saya memegang data spasial di pembebasan lahan tol Padang Cincin. Pernah juga diundang rapat di kantor staf presiden tahun 2022 kalau nggak salah untuk menyampaikan progresnya. Tapi selain itu karena saya tadi aktif di media sosial dan ternyata antusias dari netizen atau masyarakat ya mungkin kemudian dokumentasi sumber tadi pernah juga diundang podcast di Info Sumbar membahas JS, kemudian di RRI tadi, kemudian berita-berita online terkait tulisan saya, kemudian di koran juga pernah menjadi berita utama di Padang Express dulu terkait gunung JS. Mungkin sekelas tentang saya nanti bisa diputar sendiri di bahan paparan ya. Ini mungkin terkait maksudnya aktivitas saya di dalam menjadi narasumber praktisi JS gitu. Kemudian mungkin biar di sini kita nggak satu arah ya, mungkin di awal saya minta satu atau dua pendapat dari teman-teman mungkin. Apa sih pentingnya kuliah praktisi dan sampai Bapak Ibu dosen di kampus teman-teman mengangkat atau membuat program kuliah praktisi. Mungkin di sini saya minta pendapat dari teman-teman, apa sih beda dunia kuliah dan dunia kerja? Mungkin ada yang berani menjadi pionir, menyampaikan pendapat apa beda dunia kuliah dan dunia kerja. Ada yang bisa atau ada yang mau? Bagaimana teman-teman, ada yang bisa menjadi pionir, berani mengungkapkan pendapat? Apa sih bedanya dunia kuliah sama dunia kerja sampai hal ini tuh penting bahkan di pembelajaran sekarang di kampus-kampus apa ya praktisi diundang di kampus untuk menyampaikan terkait realita di dunia kerja. Tapi terlepas dari itu, karena ada kesenjangan atau masalah seorang praktisi atau yang berkecimpung di berbagai bidang harus menyampaikan materi di kampus itu. Mungkin di sini saya minta pendapat dari teman-teman, apa sih identik atau sesuatu di dunia kuliah yang itu berbeda dengan dunia kerja gitu. Mungkin satu atau dua teman-teman ada yang berani menyampaikan pendapatnya. Izin Pak, Ya, 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 namanya siapa? nama saya Alvito Cordova dengan BP 014. Ya. Mungkin untuk perbedaannya Pak dari segi pengetahuannya Pak, dari Hmm, segi pengetahuan lapangan, kondisi ya. lapangannya bagaimana, dan pokok masalah setiap masalah yang ada di lapangan itu berbeda-beda Pak. Hmm, Sehingga kita perlu mengetahuinya dari beberapa sumber seperti Bapak itu sendiri di sumber langsung dari lapangan.
pengetahuan Bapak, dan kami pun mendengar juga pengalaman dari beberapa dosen sehingga kami dapat mengetahuinya lebih lanjut gitu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Alvito Cardova ya terkait pendapatnya. Jadi mungkin itu sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi eh mungkin kalau teman-teman yang sudah kerja atau Bapak Ibu yang sudah kerja mungkin bisa lah karena pasti sudah kuliah dan merasakan dunia kerja. Jadi sudah bisa memandang sudut pandang dua dunia gitu. Maksudnya dunia kuliah dan dunia kerja ya. Di sini mungkin yang disampaikan Saudara Alvito tadi benar. Jadi ketika dunia kuliah mungkin adik-adik merasakan juga itu kita lebih ke belajar metodologi, kemudian cara-cara ilmiah, teori-teori seperti itu, dan kita belajar A sampai Z. Saya juga pernah merasakan seperti itu karena saya juga sudah eh, memasuki dunia kuliah pada tahun 2012. Saat itu ya kita teori-teori-teori. Tapi apa teman-teman? Dulu saya tipenya juga apa ya? Kalau saya semua dosen tuh harus paham-paham semua A sampai Z. Tapi ketika kita sudah masuk di dunia A sampai Z, belum tentu semuanya itu diterapkan di dunia kerja. Bahkan ketika kita belajar A sampai Z, bisa jadi yang pas kita di dunia kerja itu yang digunakan di luar dari yang kita pelajari seperti itu. Itulah masih ada gap antara dunia kuliah dan dunia kerja. Sedangkan kita kuliah itu kan nantinya disiapkan untuk kerja. Tapi ketika kesenjangan atau gap itu diatasi oleh dalam hal ini dunia kampus, maka efeknya ketika teman-teman lulus kuliah nanti akan kaget dengan dunia kerja. Kok beda dari teori-teori yang dipelajari secara eh, rutin di kampus? Karena dalam dunia kerja teman-teman kita itu lebih dituntut lebih praktis, kemudian cepat, tepat, solusi juga harus apa ya kalau bisa itu secepat mungkin tapi hasilnya tepat gitu. Padahal ketika kita belajar di dunia kuliah idealis seperti itu sesuatu itu kan apa ya, harus runtut seperti itu dan kita apa ya kita lebih lebih membutuhkan waktu lama karena teori-teori. Sedangkan kalau di dunia kerja itu kan kita lebih lebih dituntut cepat. Misalnya ada masalah, kita juga harus menentukan dulu dengan masalah ini tuh kita pakai solusi yang mana seperti itu. Sedangkan kalau di dunia kuliah kan, oh ini teorinya nih, teorinya ini, teorinya. Tapi nanti ketika di dunia kerja kan dari teori-teori ini kita yang harus memikir sendiri. Mana teori yang bisa diterapkan dalam masalah ini dan nanti tanpa menyebabkan efek hukum gitu. Karena kalau di dunia kuliah teman-teman mungkin kita masih apa ya, dalam tanda kutip masih ringan. Kalau kesalahan mungkin efeknya ke nilai gitu ya. Tapi kalau di dunia kerja, kalau ada kesalahan data, kesalahan pengolahan, efeknya bisa sampai ke pidana. Dan itu sudah banyak terjadi di lingkungan dunia kerja. Kesalahan data, pemetaan, kesalahan data, input data yuridis, dan lain-lain. Nanti larinya nanti kesalahan jadi ke efek pidana. Dan itu semoga kita bisa dihindarkan jika kita bisa mengetahui eh, dari pengalaman-pengalaman dunia kerja seperti itu. Jadi kita bukan sekedar eh, teori-teori, tapi juga praktek di lapangan, kemudian masukan-masukan saran dari berbagai sumber seperti itu. Ya, tadi yang disampaikan Saudara Alvito itu benar bahwa dunia kuliah itu fokusnya kepada teori, pembentukan cara pikir ilmiah. Sementara dunia kerja menuntut penerapan yang praktis, cepat, tepat seperti itu, yang orientasinya ke hasil gitu. Jadi hasilnya bisa cepat tapi juga tepat juga. Sedangkan eh, di dunia kuliah kita fokusnya ke teori dan dalam dunia kerja atau realita lapangan itu ketika kita eh, tahu bagaimana memilih dari teori-teori itu juga berkaitan dengan jam terbang nanti teman-teman. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan hal itu, eh, kemungkinan ke depannya juga lebih mudah dalam memutuskan solusi dari setiap tugas atau setiap permasalahan. Dari eh,
tujuan dari kuliah praktisi kali ini adalah supaya mahasiswa atau teman-teman lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Kuliah tidak hanya membekali ilmu, tapi juga relevansi atau keterhubungan antara dunia kuliah dan dunia kerja seperti itu. Kemudian topik kali ini cukup menarik ya. Dunia spasial dan putus tantangan dunia kerja. Di sini saya menyoroti dua kata, yaitu spasial dan dunia kerja gitu. Kalau teman-teman sudah belajar terkait data spasial, karena nanti ada dengan pemanfaatan di dunia perkebunan. Spasial itu sebenarnya apa sih teman-teman gitu? Eh Spasial itu dia sih ruang seperti itu. Dan ya, ada absen relatif. Mungkin ada teman-teman yang sudah eh, absolut itu berkaitan dengan sistem koordinat. Jadi dia pasti. Mungkin contohnya seperti ini teman-teman. Absolut itu informasinya itu jika kita share atau kita berikan ke beberapa orang yang berbeda-beda dari latar belakang yang negara yang berbeda-beda, ketika informasi lokasinya itu absolut, pasti pas hasilnya tepat loh pasti, karena dia sistemnya kan titik lintang dan bujur gitu sistem koordinat. Tapi kalau relatif itu dia sistemnya persepsi atau perbandingan. Misalnya gini teman-teman, lokasi relatif itu misalnya lokasi jam gadang itu di mana gitu. Jawabnya di depan Ramayana atau di depan Pasar Ateh. Ya. Itu dia benar gitu. Tapi kan pengetahuan terkait lokasi yang relatif itu kan tergantung pengetahuan lokal knowledge dari teman-teman. Ketika dia terbiasa dengan eh, daerah Ramayana atau Pasar Ateh mungkin tahu, tapi bagi teman-teman yang di luar Sumbar mungkin bingung di mana seperti itu. Makanya eh, nanti biasanya dalam hal ini JS itu yang digunakan adalah lokasi absolut dengan sistem koordinat. Kita ke yang di dunia kerja. Dunia kerja itu pasti berhubungan dengan target, kemudian ada deadline, ada tekanan. Kemudian dari hal itu kita dituntut untuk hasil yang cepat dan tepat. Dan kaitannya dengan data spasial, teman-teman, eh, dengan kemajuan teknologi, maka ada solusi alternatif dan sudah banyak diterapkan di bidang itu, namanya industri information system. Kemudian biar teman-teman lebih mungkin apa sih maksudnya JS itu suatu kadang dianggap asing gitu. Padahal itu kan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada teman-teman yang naik Gojek atau lihat Google Map itu kan bagian dari penerapan JS gitu. Tapi di dunia kerja, mungkin contoh nyatanya seperti ini. Kalau teman-teman kan di Sumbar ya, pasti tahu terkait tol dulu 2022, 2021 kan terkenal tuh. Pernah hampir mandek proyeknya. Kemudian sampai kalau setiap rapat tuh sampai disindir tol dengan pembebasan terlama seperti itu. Banyak berita-berita yang mengabarkan seperti itu. Terus 2021 saya mulai bergabung masuk di tol, dan mungkin bagi Bapak Ibu PNS kan awal-awal CPNS kan pernah pasti ada tugas namanya aktualisasi seperti itu. Dari masa-masalah ini dulu saya mengangkat tema eh, peta progres eh, pengadaan tanah tol untuk percepatan pembebasan lahan tol yang berbasis JS untuk evaluasi dan monitoring seperti itu dulu. Jadi dari karena masalahnya apa dulu? Ini kalau maksimal, tapi ini ya data JS itu dia lebih ke mensupport data secara spasial. Jadi dulu itu mungkin salah satu masalahnya mungkin secara pembebasan lahan untuk tol itu dia sudah
besar teman-teman dulu kalau nggak salah berapa puluh persen tuh. Tapi masalahnya apa? Dia spot-spot, jadi terpisah-pisah gitu. Jadi sebanyak pun bidang kalau terpisah, ya nanti secara kognitif bisa diaturkan bidang senjata sampingnya kanannya dia yang kanannya atau kirinya itu belum bebas, ya nanti nggak bisa dibangun konstruksi meskipun bidang dia sudah banyak. Kalau masih bidang di tol itu sampai lebih dari 1.400-an bidang gitu. Jadi kalau dia spot-spot pembahasannya, ya nanti percuma tidak bisa dibangun konstruksinya. Dalam hal ini JIS sangat berperan. Dia bisa membuat peta berbasis spasial. Jadi kita tahu bidang-bidang mana yang akan dibebaskan secara berurutan. Jadi perencanaannya lebih jelas, terus bisa mengklasifikasikan secara spasial nanti dengan simbologi warna eh, bidang-bidang mana yang masalahnya identik, nanti jadi pemecahan masalahnya lebih lebih fokus karena dari seribunan itu banyak masalah, misalnya ada tidak diketahui pemiliknya, mungkin tanaman bangunan di atasnya, kemudian ada sengketa, kemudian ada masalah misalnya tidak diketahui keberadaannya seperti itu. Jadi jika itu bisa dikelompokkan secara spasial, maka dalam pengambilan keputusan seperti tema pada hari ini, itu KIS bisa sebagai solusi dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan solusi-solusi selanjutnya dengan cepat dan tepat seperti itu. Gambarannya di Indonesia. Kemudian mungkin ini contoh realnya dulu saya mengangkat tim peta progres data peta dari petugas ukur. Kemudian saya kolaborasi dengan data provinsi menjadikan sebuah peta berwarna-warni seperti ini. Jadi yang hijau itu udah bebas, yang pink itu masih perlu musyawarah seperti itu. Jadi kita jadi fokus bidang-bidang mana yang akan ditindaklanjuti kemudian bisa untuk teman-teman memetakan juga misalnya eh, kelompok poligon ini misalnya dalam tanaman sawit mana atau yang poligon ini masih perlu penanganan seperti apa. Jadi data spasial bisa mensupport gambaran spasial dari perkebunan dalam hal ini untuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari tanaman tersebut seperti itu untuk memudahkan dalam perencanaan pengelolaan perkebunan seperti itu. Tapi di sini saya menjelaskan secara real apa yang saya terapkan terkait JIS di dunia kerja. Kemudian kontribusinya dulu beberapa kali rapat dan mengusulkan peta progres itu. Jadi kita jadi lebih fokus. Yang warna hijau ini adalah tracetal, teman-teman sudah pernah lihat di Padang. Ini sudah warna hijau itu artinya sudah bebas. Sebenarnya ada warna merah itu yang asitolnya masih belum bebas. Jadi kita lebih fokus mana bidang-bidang yang perlu dibebaskan seperti itu. Dan efeknya apa? Alhamdulillah kan sekarang tol sudah bisa dilewati eh, oleh kendaraan roda 4 dan itu tol pertama di Sumatera Barat ya. Mungkin di sini mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu. Jadi eh, dalam tol sendiri banyak teman-teman dari BPN yang terlibat di dalam hal ini untuk dalam pembebasan lahannya, baik itu menginventarisasi tanaman juga. Jadi mungkin dari teman-teman dalam pekerjaan karena dalam pembahasan lahan itu sendiri ada namanya satgas di situ ada dari PU dan pertanian. Mungkin dari teman-teman S1 pengelolaan perkebunan bisa berkait itu yang berkait dengan dari Satgas B yang untuk mendata tanaman karena dalam ganti rugi itu kita juga mendata tanaman apa yang ada di tanah di atasnya, berapa umurnya, kemudian apa ukurannya, kemudian produktif atau enggak itu kan justru lebih paham dari teman-teman yang pengelolaan perkebunan seperti itu dalam pendataan. Makanya dari BPN tidak bergerak sendiri, tapi terkait tanaman kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian seperti itu. Kemudian kita dari tadi bicara JS ya, karena memang itu berkaitan dengan data spasial. Kemudian JS itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman eh, sebagian mungkin ada bertanya-tanya lah. Ketika kita bicara JS itu mungkin banyak pertanyaan yang muncul. Apa itu JS? Kemudian manfaatnya apa? Penerapannya seperti apa?
hardware-software-nya seperti apa yang dipakai, kemudian data JS itu seperti apa, analisis yang digunakan seperti apa, kemudian prospek kerja, kemudian tantangan, dan skill menjadi ahli GIS itu seperti apa. Makanya dalam hal ini, kemarin saya juga sudah berkonsultasi atau tanya kepada Pak Romi, apa sih yang perlu disampaikan Pak Romi? Dalam hal ini kan terkait penerapan di dunia kerja itu seperti apa, kemudian manfaatnya, dan apa skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Makanya dalam hal ini saya mungkin lebih ke sharing apa sih yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik supaya nanti ketika lulus bisa sudah siap menjadi seorang ahli GIS di bidang pengelolaan perkebunan seperti itu. Kemudian contoh informasi berbasis JS mungkin ini contoh saja ya. Jadi apa sih eh, nilai tambah seperti ini. Ini kan dua sisi kanan dan kiri itu kan intinya sebuah narasi yang memberitakan terkait eh, bencana gempa di Sumatera Barat, Suliti gitu. Jika saya sebutkan seperti ini, mungkin mungkin hampir semua atau sebagian teman-teman masih bingung, maksudnya baru itu di mana Angkola, terus di mana mana di mana seperti itu. Karena kalau cuma disampaikan secara narasi, teman-teman bingung di mana area yang dilewati oleh segmen seperti ini gitu. Mungkin untuk agak eh biar agak santai bentar ya, bisa didengarkan ya. Suaranya muncul, Pak. Izin Pak, suaranya nggak muncul Pak. Oh, bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas berita terbaru dari BMKG yang diberitakan oleh tersebar pada tanggal 17 April 2025 kemarin. Warga diminta untuk waspada tsunami. Nah, tersebut disebutkan ada 5 segmen yang berpotensi memicu gempa di Sumbar, yaitu segmen Barumun, kemudian yang kedua segmen Angkola, yang ketiga segmen Siano, kemudian yang keempat segmen Sumani, dan yang kelima segmen Suliti. Assalamualaikum. Itu tadi hanya sekedar contoh ya. Maksudnya di sini bermanfaat ketika dalam penyampaian informasi yang berbasis lokasi dari perbandingan dua informasi ini yang kiri kita disajikan kanan itu informasi tapi dia berbasis spasial jadi tahu lokasi-lokasi mana yang dilewati segmen seperti itu. Jadi secara penangkapan dari audiens maka akan lebih paham jika informasi itu disajikan dalam basis JS dan ini nanti bisa diterapkan juga dalam pengelolaan perkebunan. Misalnya teman-teman mau menyampaikan informasi-informasi terkait eh, data perkebunan secara spasial daripada berupa narasi bisa disampaikan berbasis spasial menggunakan data-data JS seperti itu. Jadi karena apa? Di di dunia kerja kita itu dituntut untuk lebih inovatif gitu. Jadi ketika kita disajikan dalam bentuk narasi, mungkin pimpinan kita akan lebih apa ya, agak agak lama memahami atau mungkin kurang menangkap secara keseluruhan. Tapi ketika kita sajikan informasi yang berbasis logik spasial dalam hal ini JS, maka akan ditangkap mudah dan itu menjadi nilai plus di dunia kerja, teman-teman. Kemudian lanjut di
JS tadi saya jelaskan terkait manfaat JS seperti itu. Apa sih JS itu? JS itu sebenarnya sebuah sistem teman-teman yang mengelola blokan pertama ya, dan kemudian disajikan uh, yang yang pasti berhubungan dengan permukaan bumi. Kalau cuman datanya dikumpulkan, disimpan, dikelola, dianalisis itu data yang berhubungan dengan bumi, kan itu bukan data ada data permukaan bumi. Jadi ketika kita